Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2758-2760. Apakah kamu yakin ingin mendapatkan sumber daya dengan melakukan tugas? Zhang Daoling mengerutkan kening. Apakah ada cara lain selain yang ini? Jericho Lee mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, awalnya, saya bermaksud menggunakan alkimia dan alkimia untuk menjual pil dan senjata, sehingga saya dapat bertukar sumber daya dengan cepat. Bagaimana Anda tahu bahwa di Xiancheng seperti ini? Anda tidak bisa pergi ke rumah lelang kecuali suatu hari nanti saya mendirikan sekte sendiri dan menjual pil, maka keuntungan saya tidak akan dirampok oleh orang lain. Tetapi masalahnya adalah saya harus cukup kuat, atau saya pasti akan terbunuh. Itulah alasannya. Aku tidak bisa menahannya. Bahkan Lao Jun harus berkompromi. Fondasi kita di negeri dongeng masih terlalu dangkal. Orang-orang menghela nafas satu demi satu. Jika mereka sedikit lebih kuat dan dapat menduduki kota abadi, mengapa mereka direduksi menjadi seperti ini? Faktanya, beberapa orang telah menjadi raja abadi. Namun, beberapa orang telah meninggal, beberapa harus melakukan hal-hal yang lebih sulit karena beberapa faktor, dan beberapa lagi melakukan mediasi dengan Daluo Jinxian dan Xianzun untuk melindungi keselamatan semua orang. Karena berbagai alasan, mereka tidak pernah bisa mendapatkan pijakan di dunia ini. Dalam analisis terakhir, menjadi raja abadi saja tidak cukup. Hanya dengan melahirkan Luo Jinxian yang hebat, atau bahkan yang abadi, kita dapat benar-benar terbebas dari ancaman. Mata Jericho Lee berbinar dan merenung, mari kita mulai dari diriku sendiri dulu. Karena kamu telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuatku sampai pada hari ini, aku harus melakukan sesuatu dengan emosi dan alasan. Kekuatannya saat ini cukup untuk menandingi raja abadi pada umumnya. Sebenarnya, dia bisa berjalan secara horizontal di sebagian besar kota abadi. Lebih penting lagi, ia juga memiliki alat untuk menekan bagian bawah kota. Perintah kunci dan panggilan Sang Yuan Arsenal. Di bumi, karena jarak antara waktu dan ruang terlalu jauh, dia tidak bisa menggunakan kekuatan gudang senjata Sang Yuan. Di negeri dongeng, dia bisa menggunakannya. Dia akan menguasai kekuatan Sang Yuan Arsenal sesegera mungkin. Karena bisa membuat begitu banyak master abadi bertarung, itu pasti sangat kuat. Sebelum berangkat ke Federasi Xiancheng, menurut saya perlu dibahas pembentukan kekuatan di masa depan. Mungkin masih terlalu dini, tapi lebih baik mengaturnya lebih awal daripada memulainya dengan tergesa-gesa. Federasi Negeri Dongeng dan gunakan nama kekuatan baru untuk membuat rencana masa depan. Ambisi Jericho Lee sangat besar. Dia tidak hanya ingin menjadi yang abadi tertinggi di negeri dongeng, tetapi juga ingin menjadi yang abadi pertama di negeri dongeng dan di atas orang lain. Hanya dengan cara ini dia dapat benar-benar menjamin keselamatan semua orang di sisinya. Lagi pula, aku perlu tahu lebih banyak tentang negeri dongeng. Aku butuh banyak informasi. Saat ini, dia hanya tahu sedikit tentang negeri dongeng. Dia hanya tahu sedikit tentang kota peri naga giok. Kenali diri Anda dan kenali musuh Anda, menangkan 100 pertempuran, kecerdasan menentukan apakah dia dapat dengan cepat mengembangkan keterampilannya di masa depan. Beberapa hari berikutnya, Jericho Lee tinggal di kediamannya. Ketika dia punya waktu luang, dia belajar tentang negeri dongeng dari Zhang Daoling dan lainnya, dan membaca banyak buku yang mereka beli dari luar. Sebagai Master Xiandan, Ge Hong menjelaskan beberapa pengetahuan tentang Xiandan kepadanya. Pertama, ada 3 tingkatan ramuan, Juling, Tongsuan, Qianyuan, Zhaohua, dan Chaos. Mengumpulkan semangat secara harafiah berarti mengumpulkan semangat. Obat mujarab jenis ini memiliki banyak kesamaan dengan obat mujarab roh dan obat mujarab roh, yaitu wangi obat mujarab akan mengembun menjadi bentuk binatang kecil. Sama seperti ramuan yang dimurnikan oleh Jericho Lee sebelumnya, ramuan itu dikondensasi menjadi bentuk burung bangau. Sebenarnya, ramuan jenis ini memiliki spiritualitas dan kemampuan yang kuat untuk mengubah nasib melawan surga, tetapi tidak dapat dianggap sebagai makhluk hidup yang nyata. Tongsuan, obat mujarab tingkat ini, dapat mengandung hukum langit dan bumi tertentu, artinya telah memasuki alam yang sangat misterius, sehingga disebut Tongsuan. Hukum langit dan bumi yang terkandung dalam obat mujarab juga berarti dapat digunakan untuk melakukan banyak hal, seperti mengobati luka, menjadikan manusia memiliki kekuatan hukum tertentu, atau membantu manusia menerobos belenggu hukum tertentu. Tentu saja, tidak ada keraguan bahwa sangat sulit untuk mencapai hal ini. Untuk mengobati lukanya, itu haruslah luka hukum langit dan bumi. Lebih jauh lagi, Qian Yuan juga bisa disebut Qian Kun. Ramuan tingkat ini mengandung langit dan bumi. Artinya, ada dunia surga dan bumi lain di dalam ramuan itu. Dunia surga dan bumi ini adalah konsep yang luas. Dapat dikatakan bahwa ramuan tersebut melahirkan semacam spiritualitas, semacam kebijaksanaan, atau ruang, atau aturan, dan sebagainya, yang dapat dianggap sebagai ramuan Qianyuan.
Tidaklah mudah untuk membiakkan dunia surga dan bumi dalam ramuan tersebut, seperti halnya satu bunga satu dunia, satu daun satu langit dan bumi dari Buddha. Hanya sedikit ramuan dalam ramuan yang dapat mencapai ranah itu. Ketika ramuan Qianyuan berisi langit dan bumi, ia mulai bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi, yaitu mulai membiakkan kehidupan. Di dunia tanpa batas, perkembangbiakan kehidupan, bahkan tingkat kehidupan yang paling rendah sekalipun, penuh dengan kesulitan. Setiap kehidupan memiliki jalur perkembangbiakan dan pertumbuhannya yang unik. Obat mujarab ingin membiakkan kehidupan di dalam obat mujarab, yang setara dengan menciptakan kehidupan, tidak kurang dari menjadi pencipta. Oleh karena itu, kesulitannya bisa dibayangkan. Namun ramuan yang dapat melahirkan kehidupan secara alami menjadi ramuan alam. Kata alam terletak pada penciptaan. Tingkat ramuan ini bisa dikatakan sebagai kehidupan nyata. Di negeri dongeng, dikatakan bahwa ada kehidupan yang dihasilkan oleh pil, beberapa di antaranya sangat kuat. Selain ramuan penciptaan, ramuan paling canggih adalah ramuan kekacauan. Dapat dinilai dari arti literalnya bahwa fungsi terbesar dari ramuan tingkat ini adalah untuk memungkinkan penggunanya menguasai ki kekacauan. Oleh karena itu, ini telah menjadi suatu keharusan bagi Raja Keabadian, memungkinkan mereka melewati ambang batas Raja Keabadian. Namun, dalam arti tertentu, obat mujarab yang kacau belum tentu memiliki arti yang lebih tinggi daripada obat mujarab alam. Ramuan penciptaan dapat menciptakan kehidupan, sedangkan ramuan kekacauan lebih untuk meningkatkan tingkat keberhasilan Raja Abadi menerobos Luo Jinxian yang agung, atau Luo Jinxian yang agung menyerang yang abadi. Sekilas, ini tampak seperti ramuan murni untuk meningkatkan budidaya. Namun, alasan mengapa ramuan kekacauan menempati peringkat tertinggi adalah karena sulit untuk disempurnakan. Metode pemurnian obat mujarab yang kacau jelas adalah untuk mendapatkan ki kekacauan dari dunia hampa, dan kemudian menyempurnakannya menjadi obat mujarab. Bayangkan saja, dunia kekacauan dan ketiadaan itu sendiri sangatlah berbahaya. Bahkan Daluo Jinxian tidak berani terburu-buru, apalagi mengeluarkan gas kekacauan darinya. Terlebih lagi, ruang yang kacau penuh dengan turbulensi, dan ki yang kacau sangat rumit. Selain itu, Chaos Ki sendiri memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Raja Abadi dan Raja Abadi biasa akan pusing jika mereka terlibat. Jika mereka tidak memiliki cara yang cukup aman, mereka akan dengan mudah mendapatkan ki kekacauan dan terluka oleh ki kekacauan dan bahkan jatuh. Bab 2759. Tentu saja, untuk mendapatkan ki kekacauan, Anda tidak harus pergi ke dunia kehampaan yang kacau. Anda juga bisa pergi ke negeri dongeng atau dunia bawah untuk menemukan ki kekacauan yang menopang keberadaan dunia. Namun, praktik semacam ini sama saja dengan membunuh ayam untuk diambil telurnya, yang seringkali dilarang keras. Cukup sulit untuk mendapatkan kekacauan. Bukan berarti memurnikan ki yang kacau dan menggunakannya untuk alkimia adalah alasan mendasar yang membuat banyak ramuan putus asa. Karena setiap kali diwarnai dengan kata kekacauan, entah itu bencana alam dari Raja Abadi untuk menerobos Luo Jinxian yang agung, atau bencana dari makhluk kacau, atau ramuan kuat untuk mendapatkan kekuatan kekacauan dan sebagainya. Pada hal itu harus melewati ambang batas yang tidak dapat dihindari. Baptisan guntur yang kacau. Ini adalah bentuk perampokan petir tertinggi di negeri dongeng. Ini jauh lebih mengerikan daripada perampokan guntur di langit Jiuxuan. Raja Abadi yang tak terhitung jumlahnya menyerang Daluo Jinxian, dan akhirnya mereka semua menghilang dalam kekacauan guntur. Bahkan tubuh kuat dari keluarga Abadi tidak berfungsi. Wajar jika tidak ada kebetulan menggunakan Chaos Ki untuk memurnikan ramuan tersebut. Guntur ramuan juga merupakan guntur kekacauan. Bagaimana ramuan itu bisa membawa guntur? Hanya sedikit orang yang mampu menahan kekacauan guntur langit. Namun, para alkemis biasanya fokus pada alkimia, sehingga kekuatan mereka akan lebih buruk, dan mereka tidak dapat menahan guntur langit. Oleh karena itu, kesulitan pemurnian obat mujarab yang kacau lebih merupakan neraka daripada neraka, sehingga secara langsung diakui oleh ramuan dari dunia celestial sebagai tingkat tertinggi. Untungnya, ini sangat sulit untuk ramuan lain, tetapi bagi Jericho Lee, tampaknya alam tidak menjadi masalah. Dia adalah roh bawaan dari kekacauan. Sebagai makhluk yang kacau, kelebihannya tercermin saat ini. Yang lain masuk ke dunia yang kacau dan tiada, tetapi ketika mereka masuk, mereka seperti ikan di air. Selain itu, Raja Abadi tidak berani terkontaminasi dengan ki yang kacau. Ia bisa menggunakannya sesuka hati, atau bahkan menelannya langsung. Misalnya, Jericho Lee telah mengubah aura menjadi ki yang kacau, artinya, dia dapat menelan ki yang kacau tanpa rasa takut, dan tidak perlu khawatir tentang kerusakan yang disebabkan oleh ki yang kacau. Dalam hal ini, dia juga bisa menggunakan Chaos Ki untuk alkimia. Dengan kata lain, selama dia mencapai level alkimia yang sesuai, dia dapat dengan mudah menyempurnakan ramuan kekacauan. Mungkin karena kekhasan makhluk semrawut selalu diburu. Tujuan utama setiap orang adalah mendapatkan kekuatan makhluk kacau, sehingga mereka dapat dengan mudah menggunakan ki kekacauan. Mengumpulkan semangat, mengkomunikasikan metafisika, Qianyuan, alam dan kekacauan.
Ini adalah 5 kelas Xiandan, tetapi ada berbagai subdivisi untuk setiap kelas, dan tidak ada perbedaan antara sekolah menengah atas dan sekolah rendah. Jericho Lee mendengar Ge Hong mengatakan banyak hal tentang ini, tetapi dia tidak memiliki konsep yang mendalam, jadi dia harus mengalaminya sendiri. Menurut Ge Hong, ramuan yang dimurnikan Jericho Lee sebelumnya termasuk ramuan juling terendah, dan kualitasnya tidak tinggi dari juling. Selain alkimia, Jericho Lee juga belajar banyak tentang alkimia, jimat, dan lain sebagainya selama kurun waktu tersebut. Namun karena waktunya yang terlalu singkat, ia masih belum mengetahui banyak, sehingga ia hanya bisa belajar sebanyak-banyaknya di kemudian hari. Saat ini, tugas pertama Jericho Lee adalah pergi ke Federasi Xiancheng, mendaftarkan beberapa informasi yang relevan dan mendapatkan tugas tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, dia berdiskusi dengan Zhang Daoling dan yang lainnya bahwa jika dia pergi ke Federasi Xiancheng untuk mendaftar, itu sama dengan membeberkan beberapa informasinya sendiri. Bahkan setelah penyamaran, beberapa informasi seperti namanya pasti akan bocor. Di dunia yang dilanda krisis ini, bahkan namanya pun bisa saja membawa krisis kebocoran informasi tersendiri. Namun, Zhang Daoling dan yang lainnya menjelaskan bahwa Federasi Negeri Dongeng adalah milik kekuatan yang harus dipatuhi oleh semua kekuatan di Negeri Dongeng, dan Guild selalu merahasiakan informasi pendaftar, dan juga merekomendasikan agar pendaftar menggunakan beberapa nama samaran dan kode. Hal ini membuat Jericho Lee merasa sedikit lega. Jika tebakannya benar, Federasi Negeri Dongeng mungkin dibentuk bersama oleh beberapa supremasi Negeri Dongeng, sehingga ia dapat mengabaikan status quo Negeri Dongeng yang tidak adil dan menyediakan lingkungan yang relatif aman. Sebaliknya, jika keselamatan terjamin, kita harus membayar harga kerja kerasnya. Hadiah untuk menyelesaikan tugas ini pastilah penguasa kota abadi mendapat lebih banyak. Ada keuntungan dan kerugian. Adapun nama-nama kekuatan masa depan, akan ditangani sesuai hasil konsultasi. Jericho Lee memandangi orang-orang itu. Belakangan ini, mereka juga membahas nama kekuatan masa depan, Kyushu. Nama ini tidak akan membiarkan orang-orang di negeri dongeng menghubungkannya dengan kekuatan besar di negeri dongeng yang sedang naik daun, tetapi juga membuat orang-orang di negeri dongeng yang sedang naik daun mengetahui dari mana orang-orang yang tergabung dalam kekuatan ini berasal. Kyushu, dalam sejarah bumi, mengacu pada daratan Tiongkok, juga mengandung daratan Kyushu, tripod Kyushu dan arti lainnya. Itu nama yang paling tepat untuk menyebut mereka. Untuk saat ini, Kyushu hanya akan mirip dengan resimen tentara bayaran, dan tidak ada yang akan menyadarinya di negeri dongeng. Setelah kita menjadi terkenal, kita akhirnya bisa membuat mereka kembali ke keluarga besar ini. Jericho Lee mengambil nama ini, dan bahkan sudah mengetahui rute pengembangan Kyushu di masa depan. Selain itu, untuk nama individu, saya berencana mendaftar dengan nama Li Jiushu, dan nama timnya adalah Kyushu. Dengan cara ini, orang luar hanya akan berpikir bahwa saya menggunakan nama saya sendiri untuk mendaftar, jadi saya tidak akan curiga, dan kewaspadaan saya akan diminimalkan. Sampai batas tertentu, ketika Kyushu menjadi kuat, orang lain dapat langsung mengasosiasikan dengan saya, dan dapat memaksimalkan perhatian orang lain kepada saya, sehingga dapat menjamin keselamatan Anda. Praktek ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yang juga harus dipertimbangkan dengan cermat. Itulah keputusannya. Semua orang mengangguk, ini sudah membicarakan hal-hal baik, tidak ada yang perlu dibantah. Aku sudah mendaftar dengan kakakku Gongming dan Wen Tua sebelumnya, tapi aku tidak bergabung dengan resimen tentara bayaran manapun. Ge Tua sudah lama tidak mendaftar. Dia khawatir identitas ramuan abadinya akan ditemukan. Jawab Zhang Daoling. Kemudian kita akan mendaftar bersama dan bergabung di Kyushu. Mengenai masalah paparan, tidak ada hal yang bebas risiko di dunia ini. Selain itu, saya telah menarik semua daya tembak saya untuk diri saya sendiri, sehingga hanya sedikit orang yang akan memperhatikan Master G. Jericho Lee berpikir sejenak dan memutuskan dengan suara yang dalam. Di masa depan, begitu orang memikirkan Kyushu, mereka akan memikirkannya, dan dia akan menjadi lebih menarik perhatian. Dengan cara ini perhatian orang lain akan terfokus padanya, yang setara dengan melindungi keselamatan orang lain di Kyushu dalam bentuk terselubung. Risiko melakukan hal ini sangat tinggi, dan kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian. Namun, seperti kata pepatah, keberuntungan dan kemalangan bergantung satu sama lain, dan hal itu mungkin tidak memberinya peluang. Semua orang mengerutkan kening, jika Anda melakukan ini, risikonya terlalu tinggi. Bab 2760. Aku tahu, tapi aku masih harus melakukannya. Negeri dongeng itu sangat besar sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pijakan di dalamnya. Terlebih lagi, setiap gerakan kita tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga nenek moyang kita. Aku akan menjaga semangatku. Profil, setidaknya untuk memastikan semua orang baik-baik saja. Jericho Lee tersenyum dan terlihat sangat santai. Dia bersedia mengambil risiko yang begitu besar, hanya untuk menarik semua bahaya ke dirinya sendiri dan menjamin keselamatan orang besar. Aduh. Orang-orang menghela nafas dalam-dalam, juga tahu bahwa ini tidak berdaya,
tidak ingin mengambil sedikit risiko, kuat, sama sekali tidak mungkin. Ayo pergi ke Federasi Negeri Dongeng. Kota Yulongxian sangat besar, meliputi area seluas lebih dari 5 juta persegi kilometer. Di bumi, ini jelas merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas. Dan seluruh negeri dongeng telah dibangun menjadi kota yang begitu besar. Ada banyak susunan teleportasi di kota abadi. Kebanyakan dari mereka dikelola oleh orang-orang di penguasa kota kantor. Tentu saja, mereka semua dikenakan biaya. Demi alasan keamanan, Zhang Daoling dan yang lainnya tidak memilih untuk menggunakan susunan teleportasi. Khawatir tentang paparan. Namun, jika itu memakan waktu, Jericho Lee berpikir itu terlalu berhati-hati. Menghabiskan uang adalah masalah kecil, tetapi manajer yang mengirimkan susunan pasti akan menanyai orang-orang, terutama wajah mentahnya. Zhang Daoling menghela nafas tanpa daya. Oh. Jericho Lee mengangkat alisnya, menunjukkan warna bingung. Rumah tuan kota hanya perlu mengandalkan susunan transmisi, yang setara dengan mengumpulkan uang sewa. Tidak perlu melakukan apapun, dan uang akan diperoleh. Mengapa melakukan pemeriksaan silang terhadap orang? Bukankah sudah jelas bahwa hal ini mempengaruhi penghasilan Anda di dunia ini, banyak pasar gelap, atau perusahaan, menghasilkan berbagai macam uang, tanpa memandang latar belakang pelanggannya. Bagaimana cara datang ke negeri dongeng? Semua aturan ini telah berubah. Itu memang mempengaruhi penghasilan, tetapi mereka lebih khawatir bahwa hal itu akan mempengaruhi pemerintahan rumah tuan kota, jelas Zhang Daoling. Mendengar ini, Jericho Lee tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian tiba-tiba menyadari, mereka khawatir seseorang dengan motif tersembunyi akan menyelinap ke kediaman tuan kota dan membunuh tuan kota melalui susunan transmisi. Yah, meskipun pemimpin kota adalah raja peri dengan kekuatan yang kuat, umumnya tidak ada yang bisa membunuh mereka. Tapi hati untuk membela rakyat sangat diperlukan. Selain itu, membunuh orang tidak harus positif. Kita bisa mengambil cara yang gelap seperti itu. Sebagai keracunan. Pada titik ini, Zhang Daoling berhenti sejenak dan menjelaskan, tentu saja, dengan kekuatan Raja Abadi, racun biasa pasti tidak berpengaruh. Tetapi ada beberapa racun yang beredar di negeri dongeng yang dapat meracuni jiwa manusia, dan itu adalah mustahil untuk mencegahnya. Tutut, nampaknya bahkan kaisar lokal Xiancheng pun merasa tidak nyaman. Selalu waspada terhadap seseorang yang akan membunuhmu. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Ia langsung berpikir bahwa orang yang menginginkan nyawa pemimpin kota adalah musuh pemimpin kota. Misalnya, tidak hanya ada satu Raja Abadi Naga Giok, tetapi juga 4 Raja Abadi lainnya di kota tersebut. Seperti yang dikatakan Zhang Daoling sebelumnya, 5 makhluk abadi di kota peri Naga Giok sedang berjalan lancar. Dapat dilihat bahwa 4 makhluk abadi lainnya waspada terhadap peri Naga Giok. Itulah kebenarannya, jadi demi masalah yang tidak perlu, kami biasanya tidak mengambil susunan teleportasi, agar kami tidak dicurigai sebagai orang yang bekerja keras di bawah Raja Abadi dan dijebak, desah Zhang Daoling. Yah, sepertinya sangat sulit untuk bertahan hidup di kota peri Naga Giok ini. Anda harus berhati-hati kemanapun Anda pergi. Apakah ini kehidupan yang bisa dijalani orang? Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan pergi bersama beberapa orang. Jika Anda tidak dapat menggunakan susunan teleportasi, Anda harus berjalan kaki. Menurut peraturan kantor penguasa kota, Anda dapat terbang dari langit pada siang hari, tetapi hanya di area tertentu. Ketika kami mendekati pusat kota, kami harus berjalan kaki. Hal ini juga untuk mencegah adanya pembunuh dan sejenisnya. Ini adalah aturan yang keterlaluan. Tentu saja Jericho Lee juga menganggap tidak ada yang salah dengan hal ini. Dia sudah merasakannya sejak dia tiba di negeri dongeng. Tampaknya ada kekuatan di negeri dongeng yang membatasi tindakan semua orang. Kalau dipikir-pikir, itu pasti kekuatan hukum langit dan bumi. Sama seperti gravitasi di bumi, kecepatan manusia ada batasnya, bagaimanapun ia berlari. Hanya seorang pejuang yang mampu menembus belenggu gravitasi. Dia dapat berlari dengan cepat dan ringan. Ketika dia mencapai tingkat kultivasi tertentu, dia dapat menembus belenggu gravitasi dan terbang di angkasa. Kota peri juga sama, hukum langit dan bumi mengikat manusia, tidak ada cara untuk terbang tanpa kendali. Selain itu, negeri dongeng itu sangat luas sehingga lebih cepat daripada susunan lepas landas dan teleportasi. Tentunya, hanya ketika Anda mencapai level Daluo Jinxian atau bahkan Xianzun, dalam perjalanan, Jericho Lee bertanya, Federasi Negeri Dongeng ini tidak berada di pusat negeri Dongeng Yulong, bukan? Tentu saja tidak. Zhang Daoling menggelengkan kepalanya. Kalau di tengah, capek banget pergi ke guild. Zhao Gongming menjelaskan sambil tersenyum, kota peri Naga Giok, dari keseluruhan peta, bentuknya mendekati elips. Jika Anda melihatnya sebagai orang dewasa, totalnya ada sekitar 9 lingkaran, 9. Banyak. Jericho Lee mengerutkan kening. Kota Yulongxian memiliki luas total 5 juta kilometer persegi, 9 lingkaran tidak berlebihan sama sekali, kata Zhao Gongming sambil tangannya. Menurut lingkaran cincin pertumbuhan, lingkaran terluar adalah milik kaum marginal. Daerah.
Rumah besar tempat kami bersembunyi sebelumnya adalah milik lingkaran terluar. Di kalangan paling pinggiran, banyak orang yang tinggal di sini dengan tujuan sengaja menyembunyikan identitasnya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah orang biasa, atau orang yang tidak memiliki latar belakang, atau orang dengan kekuatan yang buruk dan tidak memiliki latar belakang. Ada banyak orang dari dunia bawah yang tinggal di lingkaran ke-9. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, yang sepenuhnya sesuai dengan informasi sebelumnya. Dari lingkaran ke-8 hingga lingkaran ke-7, kedua lingkaran ini hampir sama. Orang-orang yang tinggal di Xiancheng relatif kaya dan dapat berpijak di Xiancheng. Orang-orang ini berkumpul untuk menghangatkan diri, lalu membentuk lingkaran kecil, tersebar di berbagai tempat di kedua lingkaran tersebut, atau bersembunyi di sebuah rumah besar, atau membentuk resimen tentara bayaran, dan ada banyak pasar di kedua lingkaran ini, yang setara dengan pasar sayur Anda di era bumi saat ini, jelas Zhao Gongming lagi. Saat itu, mereka melihat kota berbentuk persegi di depan. Ini suatu kebetulan. Anda dapat melihat bahwa ada kota persegi di depan kita. Orang-orang yang tinggal di sini adalah orang-orang dengan status lebih rendah di Xiancheng. Mereka tidak ada hubungannya dengan kekuatan mereka. Meskipun mereka biasanya hidup sangat keras, mereka semua berjuang keras. Bersama. Jericho Lee melihat ke arah yang ditunjuk oleh Zhao Gongming dan melihat ada sebuah kota persegi besar tepat di bawahnya, yang sangat sibuk. Adegan itu, biarkan dia melihat pemandangan di tempat yang indah.